Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Haji Zain Muhsin LC. Beliau di NU sebagai akwan, tapi masih dalam proses untuk dilantik, belum pasti. Wabil khusus juga kepada Sahibul Bait Ustadz Hafiz Syuhud bin Kiai Munib yang saya hormati juga Ustadz Hodi Hamidi SPDI, yang saya hormati Profesyuriah Kiai Mukhtarul Aziz, yang saya hormati para ustaz, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin hadirat sekalian yang juga saya hormati serta saya muliakan, dan kepada pengurus muslimatan mungkin di sini hadir, MBCNU Pontianak Utara, dan kepada Ansar dan para anak-anak santri yang saya cintai, yang juga saya hormati serta saya muliakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk dapat hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan acara Hari Santri Nasional yang mungkin yang ke-7 kali ini, ke-6 ke-6 pada saat itu tahun 2015 ditetapkan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tidak lupa pula kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya atas nama pemerintah Kota Pontianak sangat memberikan apresiasi dengan saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan terselenggaranya kegiatan atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkai dengan Hari Santri Nasional, karena pada prinsipnya hakikat daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW atau memperingati hari lahir Nabi kita, yaitu sebagai tekad atau gerakan besar
untuk meneladani bagaimana Nabi dilahirkan dan Nabi menjalani roda kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu pentingnya meneladani ajaran Nabi besar Muhammad SAW, walaupun sebenarnya baginda Nabi tidak pernah memerintahkan kepada kita, namun sebagai umat muslim yang haus akan syafaat, sudah sepantasnya lah Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini dijadikan sebagai momentum untuk saling mengingatkan kepada kita semua bagaimana meneladani atau mencontoh daripada kehidupan atau perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Dan di kesempatan ini saya berharap di malam yang sangat mulia ini kita harus membuat perubahan kepada diri kita semua selaku umat muslim, selaku warga Kota Pontianak, untuk membuat perubahan bagaimana kita ini lebih condong atau lebih mengedepankan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW dalam hal mengimplementasikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan untuk kesempatan Hari Santri ini patut kita syukuri terus, patut kita banggakan bahwa di era pemerintahan Bapak Jokowi ini telah ditetapkan Hari Santri pada tahun 2015. Ini merupakan suatu perubahan atau semangat besar bagi kita, terutama para kaum santri, para kaum nahdien. Karena kalau santri dengan NU ini apa Pak ya, seretanan agak alek. Karena yang jelas lahirnya santri atau lahirnya NU itu berasal dari para kaum santri atau para kiai yang terdahulu. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pemerintah Kota Pontianak pada saat ini masih fokus dalam hal membangun di bidang infrastruktur, karena memang terus terang kami atau saya pribadi meminta maaf kepada Bapak Ibu adik sekalian yang hadir pada kesempatan ini, terutama masyarakat Pontianak Utara, bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi merealisasikan program di 2 tahun yang sudah kita lewati ini menjadi atau terjadi kendala yang kita tidak direncanakan atau tidak disengaja, yaitu wabah COVID-19, sehingga kami diwajibkan atau diharuskan untuk merefocusing anggaran dan program-program yang sudah kita canangkan, kita plot, itu semuanya banyak terpending. Oleh karena itu, dengan situasi dan kondisi seiring wabah COVID mulai melanda, mulai mereda, mulai menurun, bahkan kalau perlu di tahun 2022 ini boleh kita katakan pasca COVID, sehingga semua aktivitas kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial kemasyarakatan ini bisa berjalan normal seperti semula. Dan alhamdulillah kami tetap fokus untuk kepentingan pembangunan di Pontianak Utara, karena seperti yang kita saksikan atau kita rasakan, pembangunan infrastruktur jalan di Parit Pangeran dan sekarang lagi dikerjakan di Panjabakti, dan alhamdulillah di Dharma Putra juga sudah selesai, tinggal di Sungai Selamat. Dan untuk Parwasal dengan sangat terpaksa kita tunda untuk tahun 2022, namun tetap kita plot hanya PL untuk sementara. Namun tetap di 2022 dengan situasi dan kondisi COVID usai, insya Allah bahkan 100% akan tetap kita realisasikan. Dan
juga pemerintah dalam hal ini lagi menargetkan vaksin. Saya yakin mungkin ini karena rata-rata warga NU atau bahkan kebanyakan warga NU dan pengurus NU, saya yakin ini mungkin sudah vaksin. Kira-kira sudah vaksin tidak ini semua? Alhamdulillah, semoga tidak bohong di malam Maulid yang sangat mulia ini. Karena terus terang Bapak Ibu Haji sekalian, kita harus yakini sebenarnya persoalan program vaksin sekarang kami lagi menamakan menggenjot vaksin dan menargetkan vaksin itu 70% di akhir Oktober ini, dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 63% vaksin 1 dan vaksin 2 sudah 46%. Artinya dari total target vaksin 473.000 jiwa sudah tervaksin 210.000 lebih vaksin 1 dan 210.000 lebih juga 198.000 vaksin 2, dan ini sama sekali alhamdulillah tidak terjadi persoalan-persoalan atau seperti yang diberitakan di media sosial atau medsos yang seolah-olah kalau divaksin ini fatal. Bahkan ada yang menyatakan, ada yang menggembosi, ada yang memprovokasi kalau divaksin paling lama 2 tahun akan meninggal. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya jawab bisa saja, jangankan yang divaksin, yang tidak divaksin bisa saja sore ini bisa meninggal, saya bilang seperti itu. Cuman Bapak Ibu Haji sekalian, yang terpenting bahwa dari 212.000 jiwa yang sudah tervaksin 1 ini menandakan tidak ada persoalan. Makanya saya ajak, ayo kita vaksin, karena harus kita yakini tidak ada yang namanya pemerintah atau pemimpin manapun yang punya hati nurani, lebih-lebih yang beragama Islam, untuk menyakiti atau membunuh rakyatnya. Nah, ini perlu kita yakini, tidak ada satu pemerintah itu akan membunuh rakyatnya kecuali musuh daripada pemerintah itu. Nah, ini harus kita ucapkan dan pahami. Dan bahkan kita buka sentra-sentra atau outlet-outlet vaksin di semua tempat, di semua titik, dan mudah-mudahan target 70% vaksinasi di akhir Oktober ini bisa tercapai, sehingga Kota Pontianak bisa mencapai yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity, dan ini bisa kita lebih tenang, lebih pede, lebih punya optimis untuk menjalankan roda kehidupan, terutama bagi kami bersama Bapak Wali untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai kepala daerah bisa maksimal dan melaksanakan program-program yang telah kita cantumkan dalam visi dan misi kami berdua. Baiklah, tadi juga saya sebenarnya agak kurang jelas ke pondok pesantren Al-Ajiz, Pak Kiai. Al-Ajiz karena saya turunnya kayak ngerem. Ada pondok pesantren ngerem, tapi pas masuk kok besar gitu, agak megah. Dan mudah-mudahan pondok ini bisa terus mendapatkan barokah, bisa terus eksis besar, sehingga SDM masyarakat Kota Pontianak atau generasi Kota Pontianak terus bisa kita wujudkan sebagai sumber daya manusia yang mumpuni. Lebih-lebih saya doakan, karena kami bersama Bapak Wali, kalau saya ini bukan santri tapi nyanter, artinya pernah di pondok, bicara pas tak pernah, ya ngalle tak pernah, ngalle pas mulai. Alhamdulillah pas tahun ini napa-napa ya, artinya cuma tinggal penyesalan, namun penyesalan di kemudian hari tidaklah berguna. Oleh karena itu kepada anak-anakku, para santri,
teruslah semangat untuk menimba ilmu, karena kontrak hidup di dunia ini masih lebih panjang dibandingkan kami yang sudah di atas podium ini, di atas pentas ini. Karena kalau kami sudah mungkin 48 tahun, kalau kontrak 60, nah ini tinggal dihitung sendiri, sisa 12 tahun. Ini kalau lagi baring-baring terus terang agak-agak ngeri juga sebenarnya. Dan alhamdulillah saya bersama Bapak Wali Kota juga pernah terpapar COVID. Dan kita harus paham, kalau saya pribadi saya yakin bahwa COVID itu ada, karena itu adalah wabah. Menurut hitungan secara kesehatan global dunia, bumi ini akan mengalami yang namanya siklus 100 tahunan. Artinya setiap 100 tahun itu akan ada wabah. Tinggal kita menyikapi, karena generasi kalau 100 tahun yang akan datang mungkin kita sudah di mana atau berada di mana kita tidak tahu. Oleh karena itu pada saat zaman kita masih hidup ini terdampar atau dilanda COVID yang jelas-jelas memporak-porandakan kehidupan. Bahkan saya sangat merasakan silaturahmi dengan pandemi yang hampir 2 tahun berjalan, saya nyaris putus. Dan alhamdulillah pada bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal ini, dengan kita masuk di level 2, artinya level 2 ini sudah ada kelonggaran. Setiap kegiatan itu dibolehkan, diberikan izin dengan kapasitas tempat 75%. Ya, di bawahnya tetap dengan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan Kota Pontianak bisa zero, bisa level 1. Artinya kalau level 1 semuanya 0. Bahkan sekarang di rumah sakit itu 0, di tempat rusunawa juga 0. Dan mudah-mudahan ini terus bertahan sampai 8 November, dan pemerintah pusat akan menentukan Kota Pontianak level 1. Dan ini lebih kita akan kembali hidup normal seperti semula. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Baiklah Bapak Ibu hari sekalian, pada kesempatan ini juga dalam pasca kami nyatakan, kalau saya pribadi nyatakan pasca COVID, berarti COVID ini udah dianggap usai. Kami pemerintah Kota Pontianak dalam bulan ini lagi mendorong atau untuk fokus pemulihan ekonomi dalam setiap program yang berpihak kepada masyarakat. Dan dalam hal pelaku usaha UMKM dan hasil tani, terutama ini kada saya sebut hasil tani di Pontianak Utara, kami berapa hari yang lalu meresmikan yang namanya pusat kuliner dan hasil tani. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang punya hasil kreatif unggulan atau andalan, silakan mendaftar ke Dinas Perdagangan untuk menjadi untuk memasarkan hasil produk, hasil kreativitasnya, baik hasil taninya itu di Jalan Sugiono di belakang Ale-Ale, tepatnya di belakang GOR. Nah, itu silakan daftar, dan kami akan masih fokus untuk membuat pusat-pusat kuliner di 6 kecamatan. Insya Allah kami fokus dan sudah kita anggarkan untuk semata-mata untuk pemulihan ekonomi daripada masyarakat. Karena terus terang di setiap kami merealisasikan program pembangunan yang berskala besar untuk kepentingan infrastruktur kota, banyak biasanya terdampak yang namanya para pelaku atau pedagang-pedagang kecil, sehingga kami memberikan solusi, yaitu membangun pusat-pusat kuliner dan UMKM, baik yang hasil tani itu boleh didaftarkan, dan insya Allah tetap kita akomodir, karena itu semata-mata untuk pemulihan dan membuat daya beli masyarakat Kota Pontianak ini akan terus ada peningkatan. Walaupun ibaratnya ekonomi sempat anjlok, namun pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak masih stagnan, masih kita pertahankan, terutama inflasi tidak terlalu ambruk, dan deflasi juga tidak terjadi. Nah, ini semata-mata kami banyak memperkuatkan
Pertama, perlindungan sosial kepada masyarakat dan juga program-program dari pemerintah pusat seperti BLT dan juga program-program untuk perlindungan kesehatan jangka pendek. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan ke depan pemimpin nasional sampai di seluruh daerah Indonesia ini berasal dari kalangan para santri. Karena yang jelas santri itu saya anggap pasti lebih terdepan, lebih berakhlakul karimah. Kalau betul-betul apa yang menjadi ajaran ataupun penimbangan di pesantren, karena keistimewaan santri adalah selain mendapat transformasi ilmu dan juga bisa langsung mendapatkan pembinaan dari para kiai yang membina pesantren tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu hidup rukun dan damai. Karena kita semua di Indonesia ini, lebih-lebih wabil khusus di kota Pontianak, masyarakatnya sangat kompleks, sangat majemuk, banyak perbedaan adat budaya, banyak perbedaan kepentingan, banyak perbedaan perilaku, budaya, kultur, bahkan sesama di dalam agama kita sendiri itu banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sama dengan kita. Akhirnya harus kita pahami, terutama lebih-lebih pengurus NU Kota Pontianak, wabil khusus MBC Pontianak Utara harus menjadi benteng, benar-benar menjadi benteng bagaimana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada umat agar apabila tidak sependapat, tidak sepemahaman, bukan berarti harus diinjak-injak atau harus dibunuh, bahkan dibakar, namun tetap mengedepankan tabayun dan musyawarah untuk kepentingan persatuan dan kesatuan. Seperti contoh, hampir kemarin ada kejadian di Sintang, itu ada paham Ahmadiyah melakukan membangun masjid, padahal sekarang sudah dinyatakan bahwa masjid itu bukan dibangun oleh Ahmadiyah, namun tetap dibangun oleh umat muslim. Namun ada sedikit persoalan, bahkan sampai sempat dikhawatirkan terjadi desintegrasi bangsa karena ada yang memprovokasi, mendemo, membakar, membunuh. Ini kan tolol, kok orang tidak sepaham, bahkan sesat, kok harus dibunuh. Kalau dibunuh kan tidak jelas, pasti tidak akan menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, jagalah kerukunan hidup berbangsa, bermasyarakat, beragama, karena dengan hidup rukun kita bisa beribadah secara normal, bisa melakukan aktivitas perekonomian, kehidupan sosial, budaya ini bisa dengan nyaman dan tentram, dan semata-mata untuk tujuan kesejahteraan kita bersama. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita berikrarkan hati kita bahwa kita akan memberikan perubahan kepada diri kita semata-mata untuk menjalani pengabdian kepada Allah dan Rasulullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.